Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Putri Febrianti, NIM D1B121278. Di sini saya akan membahas lagi tentang profesi farmasi dan pendidikan kefarmasian. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profesi farmasi di masa depan. Menurut Profesor Yahdiana Harahap dari Asosiasi Pendidikan Tinggi Farmasi Indonesia atau APTFI menjelaskan dari tahun ke tahun pertumbuhan industri perguruan tinggi farmasi di Indonesia terus meningkat. Tahun lalu jumlah perguruan tinggi penyelenggara pendidikan farmasi hanya sekitar 61 kampus, tapi sekarang sudah bertambah menjadi 67 perguruan tinggi. Ini karena prospek profesi apoteker di Indonesia memang cukup menjanjikan, sebab Indonesia memang masih kekurangan profesi apoteker baik untuk bekerja di rumah sakit, industri farmasi, maupun sebagai tenaga kesehatan. Terbukti lulusan farmasi dan apoteker banyak diserap perusahaan-perusahaan farmasi besar baik di dalam maupun luar negeri. Indonesia hanya memiliki sekitar 200 perusahaan farmasi, diantaranya dapat dilihat pada diagram berikut. 68 industri kecil, 32 perusahaan asing, 20 perusahaan besar swasta lokal, dan 80 perusahaan menengah. Jumlah industri ini masih kurang sebanding dengan kebutuhan obat masyarakat Indonesia. Dari penduduk Indonesia sebanyak 240 juta jiwa, konsumsi obatnya hanya sekitar 16 miliar. Jumlah ini masih kurang ideal untuk masyarakat yang sadar kesehatan, karena masyarakat yang derajatnya kesehatannya baik adalah masyarakat yang mengkonsumsi obat-obatan modern. Idealnya seperti Amerika Serikat, penduduknya 280 juta jiwa, tetapi konsumsi obatnya mencapai 80 miliar. Pendidikan kefarmasian. Farmasi adalah sebuah jurusan dalam bidang kesehatan yang memiliki prospek lulusannya sebagai apoteker. Namun sebelum menyandang gelar apoteker, mahasiswa yang kuliah di jurusan ini harus mengampu studi profesi selama 1 tahun. Lulusan S1 di lapangan masih disetarakan dengan asisten apoteker, maka dari itu untuk menyandang status apoteker memang harus melanjutkan profesi, diantaranya tingkat pendidikan farmasi. Memang profesi apoteker ini yang memiliki biaya paling fantastis dibandingkan pendidikan sebelumnya. Pendidikan farmasi sendiri tersedia dari tingkat SMK atau sekolah menengah kejuruan, di mana pendidikannya ditempuh hanya selama 3 tahun. Lulusan farmasi dari SMK memang dipersiapkan sebagai lulusan yang dapat langsung bekerja di lapangan, sehingga lulusannya ini harus mengikuti uji kompetensi, di mana harus mengerjakan 4 resep dalam 2 jam dengan jurnal beserta sediaan. Dari ujian inilah siswa mendapatkan STR-TTK atau Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian sebagai bentuk surat izin untuk melakukan praktek kefarmasian. Namun, pemberian STR-TTK ini terakhir berlaku pada angkatan 2014 dan untuk selanjutnya kebijakan ini sudah tidak berlaku. Saat itu sempat ada gembar-gembor bahwa pemerintah mengeluarkan UUU bagi tenaga kesehatan itu minimal harus menempuh pendidikan D3 sebagai syarat mendapat gelar sebagai asisten apoteker. Semenjak itulah lulusan SMK farmasi menjadi kurang diminati karena tujuannya yang menciptakan pekerja siap dipakai di lapangan terbelenggu oleh kebijakan yang belum pasti tadi. Meskipun begitu, masih ada lulusan siswa farmasi yang mempunyai keberuntungan untuk bekerja di pelayanan kefarmasian setidaknya terakhir pada tahun 2018. Semenjak itu, para pemilik fasilitas kesehatan memang mengharuskan karyawan yang akan melamar pekerjaan memiliki STR-TTK untuk selanjutnya didaftarkan sebagai syarat pembuatan SIK atau surat izin kerja. Meski pada kenyataannya masih ada fasilitas kesehatan yang menerima karyawan tanpa STR-TTK karena kebutuhan yang mendesak. Jika dianalogikan, STR-TTK itu seperti SIM pada kendaraan, di mana surat tersebut membuktikan bahwa tenaga medis tersebut kompeten dalam
mengerjakan tugasnya dan berada di bawah pengawasan UUU, sehingga bila terjadi malpraktek dapat diperkarakan melalui jalur hukum. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.